2 bulan itu waktu yang sangat cepat dan singkat. Ini harus distrategikan nih masing-masing. Bagaimana supaya di Juli udah beres. Sekarang Juni kan, berarti ada sebulan Iya. setengah. Sehingga di awal Agustus kalian bisa daftar sidang gitu. Ya jangan sampai nanti di Agustus lewat tambah semester jadinya. Kalau tambah semester resikonya apa? Ya bayar lagi 1 semester. Kan gitu. Ya. Nah, jadi manfaatkan 1 bulan setengah ini untuk skripsi lah ya, disegerakan gitu. Jangan sampai nambah semester. Sekarang udah Juni di pertengahan, Juli, Agustus beres gitu ya. Nah, itu tolong disiasati harus seperti apa gitu ya. Makanya harus rajin bimbingan. Nanti kontak saya juga apa-apa silahkan kontak gitu ya. Mungkin sekarang kan udah dibagi nih pembimbingnya, kalau sebelumnya saya juga belum tahu pembimbing apa mahasiswa saya siapa aja gitu kan yang akan bimbingan. Kalau sekarang udah jelas, jadi diatur waktu dengan baik, target Juli lah selesai ya. Juli itu udah selesai membimbing, baru tinggal daftar sidang. Nah, selama Agustus bisa persiapan untuk persiapan sidang gitu loh ya. Mentok-mentoknya ya Agustus awal deh beres gitu skripsinya semuanya. Nah, oke, sekarang saya tanya kendala masing-masing dulu apa nih? Eza dulu deh. Untuk Kalau sekarang aku mau, kendalanya apa? Kan saya tahu dulu nih ya, penjajakan dulu. yang Eja dulu, Pak. Ya, Kalau yang Eja kan kemarin laptopnya rusak, jadi apa teh lama gitu itu beresnya. itu teknis. Nah, Dalam hal proses pengerjaannya, proses pengerjaannya kemarin udah sempat suruh apa teh sama Pak Jul disuruh ganti judul kan, jadi balikan lagi dari awal gitu. judulnya apa aja? Judulnya ini, bentar. Pengaruh religiusitas, pengetahuan, dan promosi terhadap minat masyarakat Kota Sukabumi menjadi nasabah Bank Syariah. Jadi kemarin tuh Pak Jo tuh merekomendasiin kayak pakai variabel religiusitas gitu. Hmm. Coba ditulis di chat. Ditulis di chat. Di Nah, chat. ini di chat ini. Atau di grup juga apa-apa. Di grup yang itu. WA. Oke, berarti aja judul udah ada ya. Ya. Target seminar kapan aja? Akhir Juni. Akhir Juni. Kelamaan kan itu. Di minggu-minggu ini bisa nggak aja? Baru bab 2, Pak. Iya, di minggu ini bisa nggak? Diusahakan, Pak. Diusahakan. Dari sumbernya. Susi, gimana Susi? Masalah yang sekarang kamu hadapi itu apa sih? Kemarin kan waktu di SUP, habis SUP kan lumayan banyak revisiannya Pak, apalagi latar belakangnya gitu. Nah kemarin itu coba perbaiki yang latar belakang itu, tapi udah kemarin udah dikirim Udah ke kembali, saya soalnya lupa apa yang harus diperbaiki loh, udah lama banget itu. Ya kan ada perbaikan dari saya kalau nggak salah. Ya, saya Itu juga lupa lagi, harus saya baca lagi dari awal itu. Tapi sejauh ini emang tinggal nunggu perbaikan-perbaikan aja, Susi, belum itu ya. Bab 1, bab 2, bab 3 belum ada kendala. Oke, kemungkinan ke depannya kan ini masih COVID nih ya. ya. Proses pencarian data gimana kira-kira kalian? Akan ada kendala nggak? Kebayang nggak gitu?
Coba dulu. Hah? Belum tahu? Kalau yang EJA kan Pak, yang EJA tuh jadi kan nasabah bank syariahnya universal ya, jadi enggak di satu cabang. Jadi maksudnya ini lebih ke minat masyarakat Sukabumi ke bank syariah. Jadi penelitiannya paling kayak menyebar form yang online gitu. Soalnya itu mah yang penting masyarakat gitu. Oke ya. Kalau kayak gitu. Oke, nanti kita lihat proposalnya seperti apa. Kalau Ingrid gimana Ingrid? Masih itu sih Pak, sama kayak Susi kayak gitu, masih apa teh ngeperbaikin yang kemarin, terus susahnya itu dari cari referensinya, susah, pada susah. Ya, sumbernya ya susah sama. Nyari sumbernya kayak gitu sih kendalanya Pak. Udah. Itu. Oke ya, yang harus diperhatikan adalah apapun judulnya, apapun modelnya, selama memang di sana ada satu gap penelitian, itu gak masalah. Ya, apapun variabelnya, bagaimanapun modelnya ya, selama memang ada gap penelitian, itu gak masalah ya. Nah, sekarang masalah gap penelitian. Gap itu kan apa ya? Kesenjangan ya. Kesenjangan kan. Nah, di bab satu kalian itu ada gak gap itu? Oke, ya. Nah, gap penelitian itu bisa berupa pertama empirical gap, ya. Kemudian ada research gap, ada theoretical gap. Oke ya, tiga itu. Kalau secara empiris, gapnya itu ya misalnya gini, ada satu masalah yang harus kita angkat. Contoh, misalnya kita akan melakukan penelitian terkait keputusan pembelian di perusahaan A misalnya ya. Kita akan melakukan penelitian tentang keputusan pembelian. Kenapa kita lakukan keputusan pembelian? Kita melihat adanya gap. Contohnya, gap yang kita maksud adalah gap empirical gap. Ada masalah. Nah, sekarang masalah itu apa? Gitu kan? Masalah itu adalah saat saat kenyataan itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Itu ada masalah. Contoh, target penjualan itu misalnya per bulan 5.000. Oke ya. Nah, setelah dilihat di perusahaan A itu target penjualannya cuma 2.000. Oke ya, harapannya 5.000, kenyataannya 2.000. Itu masalah. Itu gap. Secara empiris ada buktinya. Ya, gap itu harus dibuktikan dengan data yang ada. Oke, itu gap yang pertama tuh. Lalu gap yang kedua adalah research gap. Kalau misalnya kita tidak menemukan satu masalah, kita bisa pakai research gap. Bukan tidak menemukan satu masalah ya. Maksudnya kita melakukan penelitian itu dengan pendekatan gapnya itu di research gap. Itu artinya ada satu inkonsistensi hasil penelitian. Misalnya si peneliti A bilang X terhadap Y itu berpengaruh. Si peneliti B itu bilang X itu tidak ada pengaruh. Nah, itu gap juga. Tapi maksudnya ke dalam research gap. Oke, paham sampai sana? Kemudian ada theoretical gap. Nah, teori, gap secara teori. Antara teori dengan kenyataan itu beda. Contoh nih, kalau dalam keuangan itu ada teori yang mengatakan bahwa kalau perusahaan itu profit ya, labanya besar. Kalau perusahaan mempunyai laba besar, mereka akan memperbesar hutang.
Oke ya, ada teori yang mengatakan bahwa kalau perusahaan itu profit besar, mereka akan lakukan hutang, ya. Jadi liabilities-nya akan dia perbesar karena untuk menghindari pajak yang besar. Biasanya nggak dihitung pajak kan kalau menghutang itu. Nah, itu menurut teori ada, kalau nggak salah saya lupa teori siapa itu. Lalu kita cek, ternyata perusahaan yang labanya besar terus, hutangnya kecil. Itu kan antara teori dan kenyataan beda kan? Nah, itu pun gap penelitian. Oke ya. Nah, jadi temukan gap penelitian di dalam penelitian. Dalam judul kalian gitu. Apakah harus semuanya ada? Nggak harus. Salah satu pun udah jadi, udah layak untuk diteliti. Ya, udah layak judul itu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Misalnya hanya empirical gap aja, atau dua Pak, ada yang empirical gap, ada yang riset gap, ada yang inconsistent, lebih bagus lagi gitu. Ya, ada gap penelitiannya dua. Lebih layak lagi penelitian kita untuk dilakukan. Oke, itu ya. Nah, jadi di latar belakang harus mencantumkan itu apa yang menjadi masalah. Dari tiga itu silakan kalian ambil satu, mau dua atau semuanya itu lebih bagus gitu ya. Padahal kalau skripsi itu cukup aja satu yang empirical gap. Misalnya di perusahaan A target penjualan nggak tercapai gitu ya. Kepuasan di perusahaan A rendah gitu kan, buktinya apa? Nah, setiap gap penelitian itu harus ada data yang disampaikan. Oke ya. Nah, kalau saya lihat Eja, Susi, dan Indri itu kan semuanya penelitian asosiatif ya, pengaruh kan? Nah, sebetulnya penentuan judul kita bisa lakukan pendekatan masalah dulu. Misalnya ada masalah, kita tentukan judul. Kita lihat masalah, udah judulnya ini, gitu kan? Itu bisa. Atau kita tentukan dulu judul, baru cari masalah. Nah, terserah itu. Mau ada masalah, baru kita sesuaikan judul kita dengan masalah yang ada, atau kita sudah punya judul, lalu kita cari masalah terkait judul itu. Yang jelas harus ada masalah. Nah, kalian kan semuanya asosiatif. Mencari pengaruh kan, hubungan kan? Minimal variabel independen yang X itu minimal 2 kan? Y-nya 1. Oke. Semuanya udah begitu kan? Jangan sampai ada yang 1, Y-nya 1 gitu ya. Yang jadi masalah adalah variabel X. Yang jadi masalah adalah variabel Y. Ya, yang jadi masalah adalah variabel Y. Lalu variabel X itu bisa kalian singgung dengan fenomena yang ada, gitu ya, fenomena yang ada di variabel X. Contoh misalnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang jadi masalah adalah kepuasan pelanggan. Ya, nah itu kan masalah tuh kepuasan pelanggan. Bisa dibuktikan dengan apa itu bermasalah? Contoh kita misalnya banyaknya yang komplain, yang harusnya 0 komplain tiap bulan malah banyak komplain. Berarti tidak puas dong, ya kan? Nah, itu bisa dijadikan bukti. Ini contoh sederhana ya. Kemudian kita lakukan prasurvei, bisa gitu kan ya. Nah, kemudian setelah kita ada masalah di kepuasan pelanggan, pemicunya apa? Kenapa kita ambil variabel kualitas pelayanan? Kenapa nggak variabel lain gitu ya? Kan banyak variabel ya yang mempengaruhi kualitas, mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, di sana kita bisa cari fenomena. Misalnya pas dilihat ternyata standar pelayanannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, bisa jadi itu kan, atau memang terlintas dari prasurvei
mereka tidak puas atas pelayanan yang dilakukan, sehingga kita ambil variabel pelayanan. Nah, itu harus didukung juga oleh jurnal terdahulu. Kenapa ngambil kualitas pelayanan? Oh, menurut si A, judulnya penelitian ini, kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh pelayanan. Oh, menurut teori ini, kepuasan pelanggan dipengaruhi pelayanan. Jadi, ada gitu antara fakta di lapangan dengan teori-teori pendukungnya ada. Idealnya begitu di bab 1. Oke, ngerti ya? Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Ini umumnya aja ya, umumnya dulu ya. Iya. Nanti saya periksa di proposal kalian. Oke, saya akan tunjukkan dulu proposalnya siapa yang duluan itu tuh, Seni yang duluan ngirim, kemudian Susi, Ingrid barusan ya kirim ya? Ya. Jadi Tapi itu belum semua yang direvisi. oh bukan. Di mana tuh Sen? Yang Eja kirim sekarang, Pak. Boleh, boleh. Saya tampilkan dulu yang Susi ya. Oke, ini yang Susi nih. Pengaruh motivasi dan lingkungan keluarga. Pengaruh motivasi dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha. Ya, singkat aja Susi. Apa yang memang jadi masalah di sini? Masalahnya adalah itu Pak, minimnya. Berarti yang jadi masalah adalah minat berwirausaha kan? Ya, minat berwirausaha. Ya, yang jadi masalah adalah minat berwirausaha. Nah, untuk melihat ini apa kira-kira? Kalau nggak salah kamu lakukan pernah survei? Kalau nggak salah. Tapi itu udah dihapus Pak, katanya nggak perlu pakai itu lagi waktu itu. Terus yang menunjukkan di masalahnya apa jadinya? Jadi sih pakai data yang di bawah, yang jumlah. Ini dulu ya, nanti saya periksa detail ya. Yang jumlah wirausaha. Yang di atas. Ini. Ini. Nah ini Pak. Oke. Ya ini. Persentase wirausaha Indonesia rendah gitu, itu masalah. Ya. Nah, sebetulnya ini terlalu luas ya, memang itu masalah, tapi itu sangat luas. Baiknya memang dikerucutkan lagi ke kalangan mahasiswa Sukabumi. Contoh sederhananya adalah dari sekian ratus mahasiswa atau sekian ribu mahasiswa di kota Sukabumi yang mempunyai usaha cuma berapa persen gitu. Kan gitu kan? Singkatnya gitu. Yang harusnya memang sekian persen tapi kok nyatanya rendah. Itu kan jadi masalah minatnya kan. Yang punya usaha berapa sih di mahasiswa? Bisa dicek itu. Gitu kan? Cara cari datanya itu kan. Oke, setelah itu dapat, lalu di teori-teori cari penelitian-penelitian terdahulu yang mempengaruhi minat berwirausaha itu apa? Oh, kata si A motivasi, oh kata si B lingkungan kerja, kan? Itu ada juga di bab latar belakang ini, bab 1. Yang jelas semua variabelnya harus disinggung di latar belakang. Nanti saya cek detail ya Susi ya. Ini hanya sekedar kasar dulu aja. Nanti apa aja yang perlu ditambahkan untuk memperkuat latar belakang kamu. Mungkin di latar belakang ini akan cukup lama. Khususnya bagi yang udah seminar ya. Kalau yang belum seminar, saya rasa majukan dulu deh seminar. Meskipun belum di... Kenapa? Ya Pak.
Meskipun belum bimbingan juga gak apa-apa, seminar proposal dulu. Iya kan sebelumnya juga sama kan, nggak ada pembimbingnya kan? Iya. Oke, nah Dan kasih tips kan format itu harus baku sesuai dengan pedoman penulisan kampus kan? iya. Kalian bisa minta contoh skripsi kakak kelas. Itu kan formatnya pasti udah sama dong, ya kan? Format, ukuran, kalian tinggal rubah-rubah nama gitu ya. Isinya juga dirubah gitu. Kalau mau atur sendiri ya nggak apa-apa, gitu loh ya. Oke ya, Susi, nanti saya akan baca, lalu kira-kira data apa yang memperkuat penelitian ini yang harus dilengkapi. Ini saya cek ya. Kemudian ini baru umum ya, belum detail. Untuk yang seni, Iya, Pak. yang seni. Iya, Pak. Oke, yang seni kalau nggak salah bukan pengaruh ya. Iya, analisis perkembangan, Pak. Hah? Perbandingan. Analisis enggak perkembangan. Oke, analisis perkembangan. Bentar, ini agak beda nih yang seni nih dengan itu. Oh. Bentar, yang saya tulis apa ya? Enggak, maksudnya seni agak beda dengan teman-teman yang lain. Oh, iya. Oke, kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan, Pak. Oke ya, ini kayak gini nih ya. Tolong diperhatikan tulisan-tulisan kayak gini. Logo ini kan terlalu ceking ini. Bisa. Nggak simetris kan? Nah, hal kayak gini tolong ya di itu ya. Analisis perkembangan usaha mikro kecil menengah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank BJB. Ini nanti pakai analisis perbandingan komparatif. Oh, analisis perbandingan. Ya, ini Sanitize. nanti pakai analisis perbandingan. Maksudnya analisis perbandingan nggak apa-apa. Oh, iya. Nanti akan beda di bab 3 teman-teman kamu tuh ya, yang memang ngambil asosiatif, yang ini komparatif, jadi bab 3-nya beda. Jadi membandingkan kan Iya. sesudah. Sebelum, iya Pak, sebelum dan sesudah. Nanti saya baca dulu karena memang ini terlalu simpel banget ya. Satu variabel pengembangan usaha, lalu sebelum dapat pembiayaan bagaimana, setelah dapat pembiayaan bagaimana kan? Iya. Perkembangannya kan? Nanti saya cek lagi. Dan apakah ini memang layak, tergantung dari gap penelitian yang kalian cantumkan di sini. Oke ya, layak tidaknya itu ada nggak sih masalah yang disampaikan? Ini saya sudah sedikit baca yang seni. Nah, bahasa-bahasa seperti ini itu harus ada sumber ya. Oh iya Pak. Nah, tolong kalau misalnya data yang kita ambil itu ya kita bikin lagi lah tabel, jangan pop. Iya Pak. Oke ya, ini 10 menit lagi nih habis. Ini saya akan cek ke detail. Nah, yang sini, sorry, rumusan masalah digentin, ini bukan begini rumusan masalah. Berarti kan rumusan Iya masalah. Pak, Sani juga kemarin tuh agak bingung dalam penyusunan yang rumusan masalahnya gitu. Apakah ada perbedaan? Apa misalnya tadi pengembangan UKM itu kamu ngambil apanya, pengembangan pendapatannya atau apanya gitu kan, sebelum dan sesudah dapat
pembiayaan. Apakah perlu? Yang dimaksud pengembangan usaha itu apa sih indikator-indikatornya? Nah, nanti di rumusan masa disampaikan apakah ada perbedaan enggak? Misalnya ya, laba UMKM itu sebelum dapat pinjaman dan setelah dapat pinjaman. Kayak gitu ya. Baik. Intinya di bab 1 itu harus ada masalah atau gap penelitian. Ya. Tolong difokuskan dulu untuk menyelesaikan skripsi ya, sebulan 2 bulan ini malah. Jangan sampai nanti Agustus lewat, tambah semester loh lewat. Ya. 2 bulan ini tuh singkat banget waktunya. Jadi harus tiap harinya adalah perkembangan ya. Nah, nanti dikirimkan aja dulu semua, nanti saya akan email balik. Kalau misalnya perlu ketemu, silahkan ke kampus. Tapi seorang-seorang aja ya. Ya, Pak. Kayaknya bisa 2 orang ya. Tapi di jam yang berbeda. Ya, Pak. Silahkan. Iya, Pak. Yang jelas di emailkan dulu semuanya sehingga saya ada satu gambaran diarahkan kemana penelitiannya dan terus apa yang dilakukan. Nah, tiap harinya harus ada progres. Kalian harus atur waktu, artinya kan selama 1,5 bulan ini supaya selesai skripsi bagaimana, gitu kan? Nah, ini harus cepat-cepat karena nggak lama 1,5 bulan itu. Ya maksimal di awal Agustus lah udah mulai mengajukan sidang skripsi. Oke ya, ini ngomong-ngomong semangat gak nih kalian? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ayo jangan melempem ya. Terus Dian tuh, tolong dikasih tahu lagi. Ya, dihayo-hayo gue gitu kan. Dian berubah ya. Udah sampai mana dia? Kalau mau bimbingan silahkan lah ya, silahkan kontak, bisa ke kampus, tapi nggak barengan lah ya. Ya. Sesuaikan waktu. Tapi hari yang sama boleh gitu, Pak. Tapi beda jam. Berbeda, tapi tergantung nanti ada waktu atau tidak ya sayanya ya. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. Yes, Pak. ada bahan untuk diskusikan, lalu pulang bimbingan atau setelah bimbingan tuh ada bahan untuk direvisi atau ditambahkan. Terus aja seperti itu. Nanti selesai. Nah, yang belum sidang, yang belum seminar, segera ya. Saya bab 3 selesai, seminar dulu lah. Nanti kita kan diperdalam lagi ya. Kita akan minta masukan ke penguji-penguji lain kan. Majukan dulu. Ya. Kalau memang udah mendekati ada masalah yang memang membuat penelitian kita layak ya gak masalah. Majukan aja selama memang di latar belakangnya kuat. Sisanya nanti bisa kita sesuaikan. Yang minimal latar belakangnya dulu dikuatkan gitu loh ya. Alasannya kenapa penelitian itu harus dilakukan. Mudah-mudahan ini bab 1 ya di semua atau bab 1 aja? Satu sampai bab 3 atau bab 3 aja yang kirim? Baru bab 1 yang dikirim. Baru bab 1 ya? Iya. Kalau bab 1 selesai, jangan dulu nunggu semua selesai. Sedikit-sedikit aja ya, biar nanti lebih jelas juga.
lebih fokus. Oke ya? Ada yang tanyakan Ya, nggak? Pak. Ja, ada yang tanyakan, Ja? Nanti Pak saya kirim dulu bab satunya. Oke. Nanti korek. Oke. Ingrid, ada yang tanyakan, Ingrid? Enggak, Pak, nanti aja kalau udah itu dikirim. Nah, bimbingan. Ya, kalau udah bimbingan. Klien. Ini ada yang tanyakan, ya? Kalau yang bab satunya udah dibenerin, kirim ulang ke Bapak lagi. Ya. Ya, iya. Oh iya, Pak. Kalau Susi. Kemana nih Susi? Kayaknya nggak ada. Error katanya. Hah? Oke, nggak apa-apa lah. Error. Ya sudah, itu aja ya untuk pembuka bimbingan ini. Semangat terus, mudah-mudahan lancar semuanya. Selesai atau tidaknya tergantung kalian lah ya, tergantung kalian. Dan sesegera mungkin karena sebulan setengah ini cukup singkat. Kalau mulainya memang benar-benar mulai dari sekarang itu sebetulnya terlalu sebentar. Jadi harus ekstra diatur waktunya agar itu selesai. Oke, itu saja ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Jaga kesehatan semuanya. Tetap fit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.